Halo semuanya, selamat datang di Builders Alpha. Gua Fajar Gue Ricky. dan kita sekarang kedatangan sebuah seorang yang sangat spesial, yaitu Mas Tio dari Nanovai, Mas. Halo, gua Tio dari Nanovai, part dari Super Team Member Indonesia. Mulai dari awal Super Team Indonesia on board. Jadi dari produk-produk sebelumnya ya mencoba untuk OG-nya ini. OG. Wah, gila, sebuah kehormatan didatangin oleh OG, Mas. Sungkem sama OG. Oke, Mas Tio. Boleh, Mas. Kita kan sering lihat Mas Tio itu di Super Team gitu ya. Kesana kesini bersama Super Team gitu kan. Dan sekalinya memang OG-nya Super Team. Mungkin sebelum kita bahas gimana Mas Tio masuk ke Super Team gitu ya. Mungkin kita bahas dulu background Mas Tio gitu. Oke. Dari awal tuh Mas Tio ini siapa? Gitu. Ya. Kenapa bisa nyemplung ke sini? Oh ya, gitu-gitu. Oke, sebenarnya short story. Jadi dulu dari zaman sekolah lah ya, gitu karena memang gua sangat begah ada di monoton area. Jadi nggak suka banget nih belajar yang pagi sore terus-terusan kayak gitu. Terus di SMA, dari SMP ke SMA karena gue boarding, gue diminta untuk lanjutin SMA itu lanjut di tempat boarding dan dikasihkan tanggung jawab adalah koperasi atau atau kantin yayasan. So dikasih nih, menurut gue itu jadi blueprint yang dimana ini buat jadi tempat belajar, ada koperasi atau kantin yang sudah tutup, yang tutup nih gue dikasih nih modal. Lu atur bagaimana caranya, yang penting ini hidup lagi. Itu di daerah mana, Mas? Itu Boardingnya? boardingnya di Bogor. Di Bogor. Di Kabupaten Bogor. Oh. Tuh, di tengah-tengah kebun sawit. Oke. Nyawit Itu kali. nyawit ya. Enggak Bahaya, Mas. Enggak ya. Bahaya, Mas. Enggak ada ya. Enggak ada ya. Nyawit katanya. Jadi story ya alhamdulillah. Tapi dia ngoperasi berarti ya? Ya ngoperasi. Ngoperasi. 1-2 tahun ada beberapa beban yang terlewati lah gitu kan. Sambil tetap sekolah, sambil hafalan juga waktu itu. Terus lulus sekolah, waktu itu sempet ada tawaran dari perusahaan swasta untuk dapat beasiswa. Jadi ditawarin beasiswa sama mereka tapi syaratnya harus sampai setelah kuliah itu kerja sama perusahaan mereka. Nah, kerja sama perusahaan itu total mungkin 9 sampai 10 tahun nggak boleh keluar. Oke. Dari negara tersebut. Oh. Dari negara tersebut. Dari negara tersebut. Berarti bukan di Indo, Bukan. bukan di Kamboja juga kan? Bukan dong. Bahaya tuh kalau di Kamboja. Jangan. Hati-hati. Dari situlah beberapa hal-hal yang terlewati sampai akhirnya gue ketemu sama salah satu bisa dibilang motivator, visioner, dia jago banget buat ngebus orang walaupun dari sisi portofolionya kurang. Sorry. Tapi gue akuin di situ starting gue belajar soal blockchain. Gue terjun pertama kali ikut hackathon Ideation. Jadi itu setelah lulus sekolah tuh Mas Tio lanjut langsung ke blockchain atau? sempet kerja beberapa minggu. Oke, ya. Sempet kerja beberapa minggu, terus diterimalah di startup itu. Oke. Sebagai waktu itu headnya karena startup kan. Jadi itu kita ikut kurang lebih kayak hackathon dari Finhacks BCA 2019. Oh, Itu belajar di sana di SEOcon soal digital marketing, terus di Finhacks BCA soal gimana blockchain works dan segala macam. Dan gue terjun pertama kali bukan di kripto. Alhamdulillahnya bisa belajar bagaimana blockchain bekerja, apa sih blockchain itu, gunanya buat apa. Gitu langsung ya. teknologi. Menarik. Gue sama sekali nggak ada background tech. Sepanjang perjalanan ini backgroundnya akhirnya kurang lebih fokus di business development, product arsitektur, dan business growth. Jadi karena sebagai eksekutor. Dan ada satu lagi thank you Bapak, dulu gue punya ex-boss yang dimana awalnya dari pilot drone, lalu jadi personal asistennya beliau. Sebelum itu gue pernah bikin NFT digital twin yang dari karya asli ada, dari lukisan Wali Songo
Jadi 9 wali itu dalam satu frame. Oke. Kita create itu di zamannya Harmony One. Itu kita bikin digital twin NFT, zamannya masih ada DaVinci NFT Marketplace. Ya. Lumayan yang kita dapat dari penjualan NFT itu. Terus ditariklah sama si bapak buat bantu-bantu bisnisnya di konvensional. Oke. Tapi di dalam sebelum bikin NFT itu gue sempat kena drain yang cukup parah. Kena hack Ya. ceritanya. Disitulah kayak ya udah NFT ini adalah item terakhir gue sebelum berhenti di dunia blockchain. Ke dunia nyata dulu. Iya, ke dunia nyata dulu lah. Tahun gitu 2023, 2023 teh. 2021 akhir. Oh 21 akhir bahkan. Oh berarti 2021 pensiunnya lebih akhir. cepat. Iya. Pensiun dari itu kan orang 2022 baru pensiun, 2023. Early Ya. exit Pak. Early exit. Early Gue ingat exit. banget di bulan September itu kena drain Kena drain sesudah. 100%. 100%. Habis. Ya balik ke konvensional, aku belajar soal bagaimana manage di bisnis konvensional, entah itu peternakan, ada pertanian. Berarti ada- random banget, banyak Random banget tuh, usahanya ada Bapak pertambangan, ada yang bisnis properti, tanah dan segala macam, ada trading kayak ya mungkin mereka duitnya udah banyak gitu loh ya. Iya, iya. Gimana caranya uangnya muter? Nih duitnya, nih pokoknya uangnya diputerin, cari opportunity di luar. Kamu belajar lah ini. Nih uangnya, cari opportunity biar perusahaan uangnya tetap berputar. Iya. Ya gue coba tradingin gold bar, gue coba tradingin apapun lah itu. Berarti banyak banget nih. Tio nih berarti. Banyak backingannya Pak. Ya, itu juga ya. Tadi nyebutnya gold bar. Gold bar. Aduh. Sekolah aja di Sekolah tadi di mana tadi? di mana? Gimana? Ngawit. Ngawit tuh. Sudah ada cikal bakalnya tuh berarti. Sudah ada cikal Kayaknya bakal. kuat gitu. Oke, menarik nih. Kenapa terjun lagi? Kapan terjun lagi ke dunia ini? Betul. Jadi long story 2023 itu gue habis lebaran resign akhirnya, kayak capek nih gue terbang sana keliling sini semua segala macem, buat orangnya kaya, buat orang lain kaya, buat perusahaan lain kaya gitu. Kenapa nih gue punya modal dasar, kenapa nggak gue bikin? Awalnya sebenarnya nggak langsung ke balik lagi ke Web3, gue coba terjun ke agriculture, gue trading model kayak sapi, kambing kayak gitu, gue coba gitu kan. Terus Sendiri itu ya? ya mencoba kolaborasi sama network yang sebelumnya. Oh oke. Jadi barangnya dari mereka, itemnya semua dari mereka, gue bagian marketingnya lah gitu kan, marketing lepas. Sampai akhirnya terakhir itu gue dapet kontrak dari salah satu perwakilannya KBRI Den Haag. Jadi mereka itu ada proses penanaman kayak kacang, karena Eropa suka makan kacang kan. Nah jadi kacang lumayan, tapi karena satu dan lain hal prototipenya berjalan baik. Dan sama rungkat lagi. Rungkat lagi. Karena udah all in di sana, rungkat lagi. Oke. Itu. So disitulah akhirnya karena di 2023 gue ingat di sekitaran bulan Juli, Agustus itu mulai besar narasi mengenai reward asset. Ya. Oke. Reward asset, reward adoption. Gue pikir, menarik nih. Gue coba riset deh. Gimana caranya, apa ya bisnis konvensional yang udah pernah gue pelajarin, udah pernah gue lewatin, how to manage, gimana caranya nge-bridge either itu jadi growth dengan adanya blockchain, dengan adanya teknologi ini, entah bagaimana caranya. Kayak gitu-gitu. Gue coba. Project pertama gue di Web3 itu lagi postpone sekarang, itu namanya Ledger Chain. Jadi kita bikin logistik dan supply chain protokol. Jadi logistik, supply chain beserta warehouse managementnya kita buat jadi satu protokol. Itu di hackathon pertama saat Super Team Indonesia ada di Indo. Itu kalau nggak salah breakout hackathon. Oh ya, breakout. Itu hackathon pertama gue, dan gue nggak sama sekali nggak ada basic dev. Benar-benar pure ya mikir rasanya. Mungkin kalau orang bilang yang mikirin duitnya aja lah gitu kan, mikirin duitnya gitu. Jadi ya gue nyoba vibe code pada zaman itu gitu.
Oke, berarti gara-gara real world assets karena pernah terjun juga tuh. Berarti terjun di dunia nyata jadi kepikiran ke real world assets, di blockchain menarik, dieksplor lagi. Betul, dieksplor lagi, eksplor lagi, kok makin sini makin deep, makin seru nih Makin gitu seru kan. ya. Makin seru gitu kan. Ditambah lagi ya dengan adanya seperti Windo, so aksesnya gampang banget. Kayak dulu sebelum back to story kayak sebelum kita mau launch NFT-nya doang, kita sempat kepikiran untuk bikin NFT marketplace. Oke. Sempat kepikiran. Menarik. Itu 3 bulan itu hunting dari Bandung, gue cari developer, Jogja, Surabaya, Malang, itu nggak ada yang ketemu. Iya, iya. Entah ada yang kita belum terlalu bisa bahasanya, kita belum ini segala macam. Mungkin itu yang ya udah akhirnya kita shifting lah. Yang tadinya kita mau bikin NFT marketplace beserta NFT-nya juga. So yaudah kita NFT-nya aja. Oke. Gitu. Dengan adanya seperti Mindo kan kayak wah gue gampang banget nih. Ada developer. Dapat gue cari developer lah atau gue cobain belajar pakai Vibe Code gitu kan buat dasar-dasar ya buat Iya. bikin MVP gitu kan. Jadi sangat membantu super tim Indonesia. Balik lagi kompak banget ya. Kompak banget. Kayak sama omongannya semua ya. Memang sangat berkesan berarti Mas. Sangat Super berkesan. Tim Berarti emang ya mungkin dicobain lah gitu. Kalau ada yang denger di sini cobain lah ya. Masuk ke Cobain aja, Cobain cobain masuk aja. Super Tim Indonesia. Cobain aja. Catat cek deh kan kita kan. Iya. Dan sedikit kayak gue kurang lebih itu seperti Mindo ada di bulan Mei April. Itu seingat gue dari Juni itu gue Mei lah, dari Mei itu gue sampai ke Desember 2025, hampir setahun tuh, setengah tahun lah. Itu gue tetap mencoba riset, mencoba untuk bikin PRD, product requirement document, tanpa gue punya dev, tanpa gue pusing kayak orang-orang, gue harus punya dev dulu, gue harus punya dev dulu, I don't care. Gue dikata-katain sama member super team selalu bilang, produk lu oke, tapi kasihan lu gak punya dev. Oh. Tapi terus aja udah biar gitu. Bodoh amat ya. Bodoh amat lah gitu. Yang penting ya udah gue udah punya berdasar, nggak ada yang tahu gue kapan ketemu dev, gue tinggal kasih devnya buat hidupin lah misalnya. Iya, iya. Tadi sempat bilang project pertama di Breakout Hackathon itu Ledger Chain. Ledger Chain. Ledger Chain. Lagi vakum. Sekarang apa nih jadi? Sementara lagi vakum untuk Ledger Chain, sekarang kita lagi fokus di Nanofy. Apa lagi tuh Mas? Nah, banyak banget ya proyeknya. Baru satu. Oh, baru Satu. Ya project lama kan koperasi beda tuh. Beda lagi. Pas sekolah itu. Banyak ya. Beda zaman dulu tuh. Oke. Oke boleh lanjut. Kita boleh deh ceritain tentang Nanofy. Nanofy itu sebenarnya hadir di saat Startup Village Di Bali. Bali. Oke. Jadi karena ada beberapa teman-teman, beberapa om-om, bapak-bapak yang rekanan di dunia konven. Jadi ada partner kita, calon klien kita yang butuh growth. Mereka memang operating company, punya paten banyak, kelola paten banyak, tapi mereka bingung nih cari modalnya. Sedangkan patennya banyak, produknya sudah ada. Available marketnya atau berbentuk kontrak itu sudah ada. Nilainya luar biasa. Jadi kalau misalnya kayak di dolarin pun mungkin more than 100 juta dolar ya. Di totally dari jumlah paten-paten itu marketnya bukan nilai paten. Iya. Gitu. Oke. Jadi gue pikir-pikir wah ini dengan proses sekarang yang reward adoption itu di mana-mana lagi kenceng gitu kan. Ditambah lagi karena di Solana banyak institusi-institusi masuk. Gue pikir oke nih kayaknya mencoba bikin reward asset yang baru dengan sedikit kegilaan. Coba aja kan gitu kan. Masalah berhasil atau tidak udah terus aja sampai bottom kan gitu kan. Benar. Nah, jadinya kayak Nanofy, kita create Nanofy itu adalah IP tokenization for scientists. Dan sebagai infrastruktur finance. Kita bukan pemegang likuiditasnya, kita hanya memfasilitasi pemilik-pemilik IP ini, pemilik-pemilik intellectual property science yang sudah siap saji kita ngomongnya. Karena di IP itu ada TRL. Jadi teknologi mereka udah sampai tahap berapa? Tahap 1, 2, tahap 1 masih ideation, 2 masih starting research gitu. Sampai Kita ready ya? sampai ke 9. Oke. Sampai ke 9, TRL 9 itu. Kita buka hanya untuk TRL 7 dan sampai TRL 9. Yang dimana sudah
ready to serve lah kalau di Oke. cafe, di restoran. Jadi siap nih, patennya sudah ada, walaupun belum 100% sampai lupa ada registrasi apanya gitu di Indonesia. Setidaknya mereka sudah sampai tahap TRL 7 sampai atau 9. Produknya sudah ada, prototype produknya, dan mereka syukur mereka sudah punya available market. Gitu. Entah itu dalam bentuk medicine, entah itu dalam bentuk produk yang bisa membuat produksi bisa lebih cuan lah misalnya gitu. Kayak ada salah satu produk kita, produk klien kita itu produknya bisa membuat CPO yang tadinya minyak sawit itu mereka selalu ditaruh di dalam storage. Dari 100% total storage itu hanya berapa, tidak nggak berani ngomong persentase, tapi persentase yang mereka dapatkan untuk jadi minyak goreng itu kecil. Nggak 100% nih, dari mereka udah beli mentah 100%, sisanya itu jadi limbah. Oke. Nah, dengan produk ini, dengan mesin ini, dengan cairan ini, itu bisa menambah persentase minyak gorengnya. Limbahnya berkurang. Dan itu zero waste. Dan itu zero waste. Zero waste. Itu udah ada patennya. Sudah ada. Sudah ada, dan ya bisa dibilang available marketnya juga sudah ada. Oke. Berarti TRL-nya udah 7 sampai 9 tuh. Sudah 7 sampai 9. Oke. Kalau kita bahas TRL, sebenarnya siapa sih yang ngasih levelnya itu? Apakah ada global standard atau per negara? Kalau misalnya biasanya setiap negara punya badannya khusus, kayak di Indonesia ada HAKI. Nah, jadi HAKI-nya ini ya karena memang saintis, jadi mereka melewati tahap-tahap itu, menyertakan dokumen dan bukti-bukti yang ada. Kurang lebihnya gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Jadi paten bisa jadi duit. Emang ya, sebenarnya dari zaman dulu juga udah semua orang udah tahu. Betul. Tapi belum banyak yang explore di dunia nyata. Exactly, karena gini, paten itu kita semua sama-sama tahu nilainya gede banget. Betul. Setiap ya minimal walaupun berdasarkan cost base, mereka itu punya dasar cost. Mereka punya nilai, misalnya buat riset sebuah biji kurma agar bisa menjadi minyak A, B, C, D. Aha. Itu pasti menggunakan biaya, ada biayanya tuh untuk riset. Iya. Itu di Indonesia sudah bisa menggunakan cost base. Itu sebagai dasar value-nya dia. Oke, value dari paten. Value dari tersebut. paten tersebut dari cost base. Oke, iya. Standar ya. Walaupun di global sudah ada yang open market base, ada yang valuation base dan segala macam. Tapi dengan cost base saja itu udah ada value-nya. Nah, banyak pemilik-pemilik IP, pemilik-pemilik IP scientist itu entah belum kepikiran atau belum ada jalurnya atau bingung nyari jalannya atau banyak gap-gapnya. Mereka ini bingung gimana caranya, kita nggak punya uang, kita nggak punya aset gede, kita punya paten. Kita punya pasar. How to monetize it? Gimana nih? Iya, ibarat kata kita sama-sama tahu udah ada uang di depan mata. Kita nggak boleh ngambil sebelum kita harus serahkan produknya. Oke. Sedangkan untuk kita bikin produknya secara masif, sebutnya commercialize, itu nggak ada uangnya. Kita udah lihat nih, duitnya udah gede banget nih. Kita nggak bisa, ya kayak jualan kan. Iya, iya. Kalau jualan mungkin biasanya ya mereka modal dulu di depan gitu. Nah kalau ini kan produk-produk saintis belum tentu, apalagi manufakturnya nggak mungkin skala kecil kan. Itu yang kita coba gimana caranya, kita coba fasilitasin gimana caranya IP owner ini bisa punya jalan untuk problem itu. Oke. Either itu dijadikan collateral, either itu dijadikan kita nyebutnya funding innovation, bekerja sama dengan ekosistem blockchain. Itu kan kita sama-sama tahu nih di blockchain tuh duitnya global, Benar. duitnya Liquidity-nya- gede banget gitu kan. Liquidity-nya banyak tuh. Liquidity-nya banyak. Kenapa tidak disalurkan ya? Betul. Disalurkan terhadap Salurkan hal ke yang IP emang tadi Disalurkan gitu. ke Betul. IP tadi. Oke, menarik tuh. Tapi kan ada bottleneck itu. Bottlenecknya adalah para saintis. Mereka kan belum tentu operator yang hebat. Betul. Ada nggak yang Nanofy tawarkan biar kayak gua, misalnya gua sebagai investor nih, menarik nih paten ini. Tapi gua kan emang dia bisa marketing, emang dia bisa jualan. Betul. Gimana tuh?
Di kita satu mulai dari kita punya partner, itu kita open partner untuk SPP. Jadi kita open partner untuk SPP company. Jadi apa syaratnya bisa berpartnership dengan kita sebagai SPP company? Yaitu ada profesionalnya. Mulai dari bisnisnya, manufakturnya, profesional di bidangnya, di scientist khususnya, terus juga dari sisi legalnya, dari sisi finance. Juga pun kita optional lainnya adalah dari pihak capital market. So benar-benar ketika ada produk ini, pasarnya ini, apa yang harus dilakukan selanjutnya ketika uangnya sudah ada? Akan di guidance oleh SVP ini untuk harus disiapkan company-nya, seperti apa dasar-dasar perizinannya, dari manufakturnya apa saja yang diperlukan, lalu dari sisi permodalannya bagaimana cash flow-nya, proyeksinya, itu bisa di guidance. Dan dari sisi saintisnya, ini produknya untuk manufaktur bagaimana, syarat-syarat dan ketentuannya untuk dimanufaktur bisa atau tidak dengan di kemasan seperti ini, bla 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 segala macam kayak gitu. Berarti kayak apakah nanti SVP ya, SPV ya? Supervisor? Apa? Supervisor kita sebutnya. Supervisor ya? Supervisor ini apakah akan ada open tender gitu ya? Kayak siapa nih yang mau ngebantu operate ini atau kayak gimana kalau dari Nanofy soon ngeliatnya? kita akan open seperti itu. Apalagi karena memang Nanofy kita create untuk global. Jadi nggak mungkin kan SVP-nya di Indonesia sedangkan patennya atau owner operatingnya itu ada di Belgia di luar, misalnya di Belgia, di Jerman, kan nggak mungkin. Kita pasti open. I see. Atau ya dari SVP yang ada, mereka harus buka di sana dan bekerja sama dengan profesional yang ada di sana. Lokal berarti ya. Betul. Itu. Menarik. Jadi biar tetap kita mengikuti regulasi-regulasi di tiap negara ini ya, tersebut. Tiap negara. Tapi ini kan bukan project yang bisa dibilang bukan project yang gampang Mas ya. Betul. Dilakukan karena kan butuh mobilitas yang tinggi, Betul. butuh koneksi yang tinggi juga Betul. kita kan. Betul. Apa tantangan terbesar dari Mas Tio melakukan project ini Mas? Yang pertama pasti pertanyaan terbesar dari beberapa kita bilangnya ya angel venture yang mencoba untuk ngobrol. Kita mencoba untuk ngobrol dengan beliau-beliau. Mereka bertanya apa dasar valuasi dari IP-nya. So kita mencoba untuk mencari valuator khususnya di Indonesia karena starting kita di Indonesia. Walaupun di Indonesia belum ada. Nah, di Indonesia belum ada. Itu ketika di Indonesia belum ada, kita bisa berkomunikasi sama dengan government karena lewat Superteam ya, minta sama Superteam. Jadinya diriku, gue minta sama Superteam tolong dong dibantu, nih kita butuhnya ini. Mungkin dari government bisa create itu sebagai valuator IP. Nah, walaupun di luar sudah ada, misalnya di Singapura itu sudah ada namanya IPOS. Jadi IPOS internasional, IPOS Singapura, di Korea sudah ada, di Jerman sudah ada, di US apalagi, malah di US itu IP secara konvensional sudah bisa dijadikan kolateral ke bank. Wow. Dari riset gue ya. Gitu. Jadi kayak wah, nih US mimpin nih. Gitu. Kenapa nggak kita coba langsung bridge ini karya anak bangsa, prototipenya, produknya, pilot projectnya isinya orang-orang Indonesia. Kenapa nggak kita bikin ini go global? Oke. Gitu. Sorry, kalau di Indonesia itu untuk pendaftaran IP ya, itu ke Haki yang mana Kemenkumham atau ke BRIN? Di Kemenkumham. Di Kemenkumham. Di Kemenkumham. Ada dia memang khusus Haki. Haki ya. Haki secara general. Paten berarti ke sana ya. Paten ke sana. Berarti nggak perlu walaupun scientific nggak melewati BRIN dulu ya. Biasanya di sisi hakinya, di sisi lembaga hakinya itu memang sudah ada profesionalnya. Contoh misalnya yang saintis ada profesionalnya. Udah ada kerjasama lah entah Betul. sama BRIN atau siapapun itu expert Betul. di bidangnya. Betul. Tapi belum ada yang memberikan valuasi. Valuasinya belum ada. Sekarang kan di Indonesia apa valuasi? Paling yang kayak properti baru ada. Properti. Nggak ada namanya. Tapi IP belum ada ya. IP belum ada. Ditambah lagi ini
alhamdulillah nih kita sedikit senang. Jadi teman-teman tim di Nanova itu senang karena kita baca bahwasannya Menteri Keuangan yang baru itu sudah bukan mengalokasikan ya sebutnya, tapi sudah menginisiasi anggaran untuk growth IP owner. Oh. Jadi pemilik-pemilik IP ini bahasanya mungkin nih banyak nih pelaku-pelaku industri, either itu kreatif maupun desain yang memang mereka punyanya ini IP. Coba bikin programnya gimana Dikasih caranya funding mungkin gitu, gitu dikasih kan? funding. Oke. Sekarang dijalanin nih. Lagi ada program Infinity Accelerator antara Superteam Indonesia dengan OJK dan Ekraf. Ekraf ya. Itu akselerator untuk IP project. Nanova akan ikut kah? Alhamdulillah Nanova masuk Masuk. ke dalam Akseleratornya. nominasi. Oke. Berarti besok Senin ikut tuh. Sudah masuk. Sudah masuk. Kita sudah masuk. Ya tinggal kita sambil tetap beriringan karena sekarang Nanova kita lagi persiapan untuk pilot project. Kita lagi siapin paten-patennya, lagi siapin source fundnya. Gimana caranya biar bisa di kuartal 2 ini kita bisa run. Oke. Itu untuk Progress. pilotnya, untuk progress. Betul. Baru sebenarnya kalau dibilang baru ya ini. Baru Baru ada kayak? 6 bulan lah ada kan? Kurang lebih Tapi 6 progresnya sangat cepat ya. Lumayan, dan jujur malah Nanova baru dapat gaetan dev itu di bulan Januari. Baru Januari 2026. Bulan kemarin. Ya. Bulan kemarin baru dapat ya. Ya. Menarik. Tahun baru. Tahun baru. Tahun baru. Business baru, developers baru. Developer baru. Keren. Siap. Tuh Januari kita dapat. Alhamdulillahnya devnya juga bisa run yang mengikuti Cepet ritme lah ya. cepet. Jadi ya kita lagi persiapan nih untuk pilot. Keren. Pilot ditunggu banget. Ditunggu banget. Tapi apakah ada kesulitan Mas mendapatkan developers dari kemarin? Sejauh ini sebenarnya gini, bukan karena kita dibuat di Solana, mungkin karena banyak developer itu yang berpikiran kalau buat di Solana itu harus menggunakan bahasa Rust 100%. Padahal enggak. Apalagi sudah banyak ekosistem di Solana yang contohnya kita mau minting NFT itu udah nggak perlu mungkin kayak dulu kita bikin dari awal gimana caranya biar kita bisa minting. Sekarang kita bisa tarik aja tuh. Udah kita tarik nih API-nya buat biar kita bisa bikin NFT. Oke. Itu udah bisa. Terus kalau misalnya likuiditas yang memang kita secara off chain-nya kita bisa agreement dengan mereka, kita bisa kerjasama likuiditasnya. Kita bisa alirkan likuiditas global ke platform kita punya. Oke. Entah di linknya itu seperti apa, itu behind the scene lah. Behind the scene lah ya. Behind the scene. Jadi sekarang mungkin ini ya kayak dari sisi Nanova Project targetnya quarter 2 bisa pilot, itu mau berapa? Mau berapa paten yang akan disiapkan? Kalau dari jumlah patennya target kita nggak muluk-muluk lah, minimal 1 sampai 3 paten. Oke. Dengan masing-masing produknya. Dan paten-patennya ini sudah memiliki pasar. So mereka nggak cuma digital atau blockchainisasi si patennya, tapi mereka bisa langsung going to komersial ya. Berapa tuh value-nya kira-kira? Masih rahasia kalau value rahasia. patennya. Karena diajak di podcast biar tidak ada rahasia ya. Biar kita tahu kan. Gitu. Di luar podcast aja Mas. Ya. Bakal dikasih tahu kok. Karena jujur dari sisi IP sebenarnya value-nya IP itu kalau kita ngomongin cost base, cost-nya buat bikin paten saintis ya, itu pasti kalau dari sisi USD-nya mungkin lebih dari 500.000 nilai valuasinya. Evaluasinya benar. Nilai valuasinya. Nah, belum lagi mereka sudah punya produk, mereka sudah punya available market. Kayaknya kalau available marketnya lagi yang tadi dia 1 juta, 5 juta, Jutaan dolar lah pasti. jutaan dolar itu available marketnya. Jadi, nah kita nih makanya poinnya adalah bagaimana kita dapetin valuator. Itu kan kuncinya di Itu, situ kuncinya kan. di situ. Kunci kita di situ. Mau itu misalnya katakanlah Indonesia belum ada, kita mencoba kolaborasi.
Nah, diriku lagi coba nih gimana caranya dapetin valuator di luar Indonesia. Misalnya di negara tetangga, di Singapura, di Malaysia, atau di misalnya agak jauh dikit di Korea, di Jepang. Tuh, siapa kalau misalnya mereka sudah punya valuator, itu bisa jadi starting kita. Benar. Tuh. Dan pasti kredibel kan gitu kan. Betul. Benar, iya. Betul. Itu bisa jadi dasar nih. Oh, ini udah punya pasar. Mereka melihatnya dari si secara siapa. angka gitu. Dari siapa? Jadi ada rujukan lah. Sama kayak bank kalau kita Benar, kalau kita mau pinjem bank kan kita harus ada apa namanya? Value property-nya. Ya, Kan? Betul. Ada apa sih nama itu tuh? Appraisal. Appraisal itu dia. Ada appraisalnya. Ada appraisalnya. Apakah bank percaya dengan appraisal? Enggak 100% mungkin ya. Betul. Kayak, kira-kira iyalah mungkin lah ya. Betul. Cuma ada Jadi dasarnya lah. Ada Kan gitu kan. dasarnya. Betul. Gitu. Oke. Itu pun ketika udah di appraisal, mereka punya LTV. Benar. Oh, benar. Ada LTV lagi Ya, ada kan. LTV. Gitu. Jadi ya gimana caranya nih ya? Kan karena memang kita fokusnya adalah unlock. How to unlock paper to on chain. Oke. Gitu kan. Jadi Iya. unlock nih gimana caranya dari paper kertas nih di lab kita tokenize. Tokenize-nya di sini adalah kita daftarkan nih patennya di on chain. So nilai ekonominya itu kita bisa jadikan kolateral, kita bisa jadikan inovasi fund Iya. untuk commercialize. Misal nih untuk mungkin para investor di luar sana juga ya. Ya. Misalkan ada IP yang akan ditokenisasi. Berapa expected yield yang kira-kira ya hitungan kasar aja deh. Mas Tio pernah hitung nih. Oh, satu IP yieldnya segini nih. Ada gak sih kira-kira? Gambaran kasarnya kita ada. Kasar aja bener gambaran kasar aja. Gambaran kasar yield itu karena gini. Mungkin ini rahasia umum ya. Bahwasannya produk science itu hanya memerlukan modal kurang dari 40% nilai jual. Oke ya. Jadi ya, yang mahal kan ada di ilmunya. Yang mahal ada di produknya, di penerapannya. Tapi dari sisi penjualannya itu modal yang dibutuhkan nggak terlalu banyak. Kalau dari gambaran kasar yield, let's say untuk satu paten A, kita commercialize paten ini di fund atau paten ini mendapatkan likuiditas untuk commercialize, start yieldnya itu mulai dari 20 sampai 35% kasarnya ya. Ini average. Average lah ya. Average. Berarti emang jauh lebih tinggi daripada konvensional. Benar. Ya, tapi lebih risky juga lah ya. Maksudnya kalau Betul. dibanding konvensional pasti ada Betul. risikonya karena ini new business opportunity juga gitu kan. Betul. Tapi yieldnya gede. Gede Betul. juga kan Gede gitu. juga 20-35%. Betul. Oke, itu Oke. angkanya. Dan mungkin kalau misalnya kita bandingin yang standar reward asset itu stok atau properti. Kalau properti itu dijaminin, mereka hanya menjadi aset saja. Benar. Nilainya saja. Mhm. Jarang tanah, nggak semua tanah sekarang karena zaman sekarang nih nggak semua tanah itu setiap tahun naik. Betul. Benar ya. Oke, nggak ada kita ngomongnya capital gain-nya itu belum tentu dapat Iya, beda gitu kan. udah beda zaman. Belum ada pendapatan tuh, kecuali dikontrakin, disewain. Ya. Tapi secara tidak langsung paten ini ketika mereka nilai ekonominya dijaminkan, nilai ekonominya ini ditokenize, paten mereka sudah di licensing atau mendapat licensing klien, maka royaltinya itu tetap berjalan. Berarti satu paten bisa banyak license. Satu paten bisa dimiliki license-nya misalnya, untuk apa nih peruntukannya untuk kemana dulu. Oke. Oh itu berarti sesuai fungsi berarti ya. Sesuai fungsi. Dan yang akan memberikan jaminan itu dapat exposure apa tuh? Kayak apakah cuman terhadap satu license sih? Atau kayak semua license gara-gara gua udah bantu funding di patennya ya, bantu funding di patennya, semua lisensi gua dapat exposure-nya gitu. Kalau misalnya masuk lewat Tantovai itu mereka hanya terima dari patennya yang masuk Yang masuk ke patennya. Nanofy. Jadi sebenarnya semua lisensi yang masuk ke paten Ya. dapat exposure dong. Betul. Karena kan tergantung ketika ditokenize berapa persentase yang ditokenize. Oh, Contoh misalnya nilai valuasinya katakan 10 juta, 1 juta deh. 1 juta. Ya. 1 juta. Mereka tokenize hanya 20%, 30%. Kan gitu. Ya. Tetap ada spreadnya. Oke, I see. Menarik. Kecuali si pemilik patennya memang 100% nih tokenize, udah gitu kan. Kita serahkan ya. Itu. Tapi
di kuartal 2 adalah pilot project berarti Mas fokusnya. Kuartal 2 kita fokus di pilot project. Bolehkah kita dikasih tahu roadmapnya sampai 2026 berakhir? Nanofy akan menjadi apa? Di target kita, store target kita itu 2026 adalah kita sampai ke payback. Jadi paten yang sudah ditokenize dan mendapat fund atau mendapat loan, itu mereka melakukan commercialize, of course kan akan profit sharing. Betul. Atau payback. Sampai itu di 2026 paling akhir ya Harus ada. harus ada. Harus ada. Target kita di breakpoint 2026 itu sudah harus ada. Wih. Wow, November biasa breakpointnya. November. Betul. See you on London, bro. Oh iya, London, betul. Mantap. Betul. Karena kan gak lucu ya kalau misalnya ada kesempatan untuk berangkat ke breakpoint di London, kita masih belum finish. Kita belum punya proof. Gak ada yang bisa dibawa. Betul. Proofnya apa kan gitu kan? Betul. Kalau kita udah punya traction pilot nih nilai patennya. Ini paten yang sudah ditokenize, ini proses fundnya, Terus ini komersialisasinya, ini dari proyeksi sampai ke payback kita sudah mendapatkan kurang dari 1 tahun sekian. Kita ingin memperbanyak paten, so kita butuh likuiditas yang lebih. Ini gua nggak pernah, jujur gua nggak pernah dengar orang melakukan ini. Seglobal ya yang gua tahu ya. Emang banyak artikel. Betul. Paten IP bisa ditokenisasi, tapi kebanyakan IP di blockchain yang tokenisasi adalah IP K-pop, Iya, IP anime, IP yang entertainment lah. Betul. IP scientific itu baru 1 kali ini. Ya, baru dengar juga. Bisa banget ini go global itu. Benar, bisa Kalau banget. pilotnya jalan, Amin. breakpoint, See you on apakah London. di main stage? Wah keren banget kalau di main stage. Gua ikut deh kalau dia di Foto-fotoin. foto. Karena ya sayang banget ya kayak ya kita IP mungkin salah satunya film kebanggaan Indonesia dari IP Jumbo Ya, gitu kan. Itu go global ya. Go global. Itu go global itu mereka bisa. Jadi sebenarnya bisa nggak bisa itu kan bukan karena nggak ada opportunity-nya, tapi mau atau enggak Benar-benar. gitu kan. Put effort apa enggak? Betul. Iya, habisin aja udah sampai mentok gitu kan. Gitu. Oke. Gitu. Menarik. Oke Mas Tio, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Terakhir. Kita melihat Mas Tio kan seorang builders lah ya. Builders yang cukup punya effort dan dedikasi yang tinggi gitu. Apa nih Mas pesan buat para builders, developers Indonesia? Apakah ada sebuah motivasi? Apakah ada sebuah pesan khusus untuk mereka yang nonton itu di sana? Kayaknya di Super Team Indonesia kita punya moto keep building. Keep building ya. Tetap aja keep building. Ada sama Apapun itu hashtagnya tuh. Bikin Ya. aja dulu ya. Bikin aja dulu, betul. Keep building, kita bikin aja dulu. Jadi ketika sekarang nih market lagi luar biasa. Luar biasa. Kita nggak mikir. Apalagi ya kita bisa dapat fasilitas grants, kita bisa dapat fasilitas grants either itu cash maupun ekosistem. Kita dapat akses, itu udah. Sangat Jadi membantu. keep building, bikin aja dulu ya, kesingkirin kabur aja dulunya. Kita bikin aja dulu. Bikin aja dulu. Kita baru bawa nanti produknya ke global. Baru Jangan kita bawa diri kita ke global sebagai yang Sebagai ini orang. aja sebagai orang itu, tapi kita bawa diri kita ke keluar sebagai diri kita yang membawa produk. Oke, keren banget. Keren banget Mas Tio. Oke, makasih banyak Mas Tio sudah Terima mampir. kasih banyak. Terima Thank you kasih very much sangat waktunya. menginspirasi nih Mas. Sangat menginspirasi. Benar. Kita tunggu. Kita Nanti tunggu. berarti sebelum breakpoint sini lagi. Betul. kalau nggak sempet chat aja. Chat ya. Chat see you on London. See Keren you on banget. London. Sampai Oke. ketemu di London. Sampai ketemu Mas. Terima Oke. kasih. Oke guys, begitu aja dulu. See you in the next episode. Thank you.